Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya David Fernanda di channel YouTube saya. Jadilah konten gede. Oke, ternyata masih banyak pertanyaan yang masuk teman-teman ya. Jadi semoga aja video ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang masih bingung, masih galau, masih banyak sekali pertanyaan seputar fitness. Oke, check it out. Pertanyaan pertama, otot apa dulu yang dilatih buat pemula? Ya, ini biasanya dirasakan dan menjadi faktor kebingungan ketika teman-teman yang baru masuk gym, teman-teman ya. Otot apa dulu yang dilatih? Ya, jadi ketika fitness, ketika kamu masuk gym, pada dasarnya itu untuk melatih semua otot, dari atas upper body sampai lower body. Tapi untuk latihan ototnya itu dibagi latihan otot besar dan otot kecil, teman-teman ya. Otot besar seperti kaki, dada, bahu, dan punggung. Sedangkan otot kecil seperti bicep, tricep, perut, sama traps, trapezius, sama calf, betis, teman-teman ya. Dan menurut saya itu tidak ada yang didahulukan maupun diakhirkan. Jadi semua otot harus dilatih gitu teman-teman ya. Tapi untuk jadwalnya saya juga udah share kemarin teman-teman ya, untuk jadwal latihannya, dan dalam 1 minggu itu semua ototnya udah terlatih. Bisa dicek di deskripsi. Oke, itu teman-teman. Jadi jangan masuk ke gym itu hanya fokus satu otot saja. Misal aku pengen gedein dada aja atau gedein bahu aja, no. Itu boleh dilakukan, tapi nanti hasilnya kalian jika meninggalkan latihan otot yang lain, itu akan membuat tidak proporsional pada tubuh kalian. Karena apa? Otot yang tidak dilatih biasanya lebih kecil dibanding otot yang dilatih. Apalagi kadang itu teman-teman lupa akan lower body, latihan yang bawah, latihan kaki. Jadi hanya fokus di atas saja, tapi nanti hasilnya setelah berbulan dan bertahun-tahun kalian latihan lower body gak pernah dilatih, akhirnya kalian tidak simetris dan proporsional gitu teman-teman ya. Jadi intinya kalian harus melatih semua otot. Oke, pertanyaan selanjutnya, kenapa kalau biceps sudah terbentuk, giliran mau gedein tricep susah? Aslinya teman-teman ya, nggak ada di fitness untuk membentuk badan itu susah. Aslinya itu hanya proses, menunggu aja teman-teman. Kalian tinggal konsisten dan disiplin aja dalam latihan. Pasti nanti otot tricep yang ketinggalan tadi pasti besar kok. Atau gini, saya ngasih solusi, ngasih saran gini, ketika latihan bicep kalian kuat 4 kilo minimal, misal teman-teman ya, coba tricepnya ditambahin 4 atau 5 set, lalu repetisinya ditambahin 12-15 atau bahkan 20 kali, it's okay. Bebannya juga ditambahin. Jadi untuk misal bicepnya kuat 4 kilo, tricepnya jangan 4 kilo, coba tambahin pakai beban yang 5 kilo gitu teman-teman ya. Mungkin itu sekedar saran dari saya, karena saya juga agak ketinggalan. Jadi tricepnya itu agak besar tapi bicepnya ketinggalan. Jadi difokuskan ketika latihan bicepnya, ditambahin set atau repetisinya gitu teman-teman ya. Oke, selanjutnya, kalau untuk pertama kali mulai gym mesti pakai pelatih nggak sih? Jadi gini, semua itu terserah dan kembali kepada panjenengan semua, pada teman-teman ya. Ketika kalian merasa kalian tidak ada yang mendorong kalian untuk lebih latihan ekstra, latihan keras, silahkan memakai jasa personal trainer atau pelatih gitu teman-teman ya. Tapi jika kalian udah bisa mandiri, udah tahu teknik latihan, udah tahu gimana cara makan, pola makan yang benar untuk gym mania ya, udah tahu cara istirahat yang tepat untuk kita pertumbuhan otot,
itu silahkan, tanpa trainer pun tidak masalah. Tapi untuk teman-teman yang masih pemula, masih belum tahu teknik-teknik, silahkan memakai jasa personal trainer. Atau kalau enggak, kalian bisa lihat di YouTube atau di Google gimana cara-cara memakai alat, gimana cara pola makan, gimana harus istirahat yang benar. Itu kalian bisa cari di internet gitu teman-teman ya. Jadi nggak harus kalian pakai trainer, nggak harus. Tapi kebetulan saya adalah seorang trainer ya, personal trainer, dan kebanyakan klien-klien saya bilang lebih enak pakai jasa personal trainer. Karena apa? Dengan kalian memakai jasa personal trainer, kalian akan lebih di-push, lebih ditekan, diatur segalanya, dari pola makan, pola istirahat, sampai pola tidur kalian, sampai kalian mendapatkan body goal kalian. Jadi seperti itu, beda dengan kalian latihan sendiri gitu teman-teman ya. Latihan sendiri mah santai, gak kuat turunkan, gak kuat udah istirahat, selesai, pulang. Oke, selanjutnya, oh dari wanita ini, bagi tips mas buat cewek kalau mau gym. Oke, jadi menurut saya tidak ada tips dan trik khusus ya teman-teman ya. Untuk cowok dan cewek itu sama aja, kembali ke kalian sendiri. Masuk ke gym, apa niat kalian? Apa untuk mencari kesehatan saja, atau untuk membentuk body goal, atau hanya untuk sekedar viral, update status, atau biar tenar? Itu semua tergantung di kalian sendiri. Dan saya hanya memberikan saran untuk teman-teman ya, untuk pemula yang baru masuk ke gym, banyak-banyak bertanya ke trainer atau ke yang jaga gym, terserah. Pokoknya banyak tanya. Usahakan jangan main berat, jangan asal berat, jangan asal angkat, jangan main asal-asalan gitu teman-teman ya. Jika kalian memang pengen membentuk body goal, silahkan latihan yang benar. Main muscle connectionnya harus dipakai, jadi otak dan ototnya itu harus ada koneksi, harus terhubung gitu teman-teman ya. Jadi latihan pertama harus yang benar. Kalau tidak tahu silahkan tanya atau buka YouTube. Saya juga sudah menyediakan berbagai pola latihan di bawah di deskripsi, dicek aja, oke? Selanjutnya kalian harus berani beda, yaitu menjaga pola makan dengan makanan-makanan yang sehat, makanan-makanan yang banyak gizi, tidak junk food atau fast food, oke teman-teman ya. Yang terakhir, jaga pola istirahat, itu yang selalu digembor-gemborkan fitness mania. Jadi pola latihan, pola makan, dan pola istirahat, cuma itu aja tipsnya, nggak ada lebih. Selebihnya itu kalian sendiri. Ada saling menyapa, saling ngobrol, saling sharing, saling tukar pendapat soal gym, it's okay, tidak masalah. Yang utama, yang penting cuma 3 itu tadi. Tips untuk teman-teman yang masih pemula, yang baru mau gym, cowok dan cewek. Pertama, harus tahu pola latihan yang benar. Kedua, tahu pola makan yang benar. Ketiga, pola istirahat yang teratur. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau mau ngembangin massa otot, lebih baik main beban atau repetisi, Bang? Oke. Ya, jawabannya tuh sama aja teman-teman ya, seperti pertanyaan sebelumnya. Ketika kalian pengen ngembangin otot, pengen membentuk body goal, pengen membentuk otot kalian, pertama yaitu pola latihan, kedua pola makan, yang terakhir adalah pola istirahat. Jadi perbandingannya itu pola latihan itu hanya 20-30% saja teman-teman. Selebihnya itu tergantung di pola makan kalian. Jadi kalian sekeras apapun latihan, jika pola makan kalian amburadul, istirahat enggak cukup, itu sama aja kalian merusak diri sendiri. Biar nanti jadinya teman-teman ya. Tapi saya punya saran teman-teman ya. Jika kalian memang punya progres, usahakan tiap bulan atau tiap 2-3 bulan kalian menaikkan beban yang kalian angkat. Harus paksa itu. Bagaimana cara menaikkan bebannya? Tambahin repetisinya. Jika minggu ini kita ngangkat 10 kilo, kita kuat 12 kali. Minggu depan harus tambah 15 kali. Minggu depannya lagi coba 20 kali.
Ketika 20 kali kalian sudah merasa enteng, coba next month, bulan depan naik ke 15 kilo. Coba dulu 12 kali. Enteng, tambahin lagi 15 kali, enteng, tambahin 20 kali. 20 kali udah enteng, tambahin 20 kilo. 20 kilo 12 kali, masih coba minggu depannya tambahin 15 kali dan seterusnya. Gitu teman-teman. Jadi itu cara menaikkan muscle strength kalian, kekuatan otot kalian. Ya, Oke, kalau itu tadi untuk mengembangkan kekuatan ototnya, kekuatannya. Untuk mengembangkan massa ototnya yaitu dengan asupan protein dan gizi yang lain serta istirahat yang cukup harus. Tapi dengan catatan, latihan yang kalian lakukan itu harus mind muscle connection. Oke teman-teman ya, sudah saya jelaskan kemarin di video saya sebelumnya. Jadi antara otak dan otot itu harus ada hubungan, ada koneksi. Jadi benar-benar kalian merasakan beban yang kalian angkat. Jangan memaksakan diri, jangan ego terhadap beban. Oke teman. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kardio kayak Zumba bagusnya sebelum atau sesudah latihan beban? Oke, jadi semua itu kembali ke progres awal kalian teman-teman ya. Untuk mereka-mereka yang punya body agak gendut, itu saya menyarankan kardionya ditambahin. Boleh di awal, ditambah di akhir latihan beban pun it's okay, tidak masalah, asalkan kalian masih mempunyai tenaga. Gitu teman-teman ya. Saya menyarankan banyakin kardio untuk mereka-mereka yang punya badan lebih gendut. Tapi untuk teman-teman yang pengen membentuk otot, build muscle ya, saya sarankan kardionya di akhir latihan, setelah latihan beban. Kenapa? Karena jika kardionya kalian di awal latihan, tenaga kalian sudah terkuras terlebih dahulu, dan untuk latihan bebannya kalian jadi tidak maksimal. Itu teman-teman ya. Oke, pertanyaan terakhir teman-teman ya. Ya, apa suka dukanya punya badan besar dan bagus kayak Mas David? Terima kasih yang bertanya ini ya. Jadi sukanya yaitu pertama jelas sehat teman-teman ya. Jadi dengan saya latihan tiap hari itu banyak toksin-toksin yang keluar, saya membuat badan saya lebih segar, lebih sehat, dan lebih prima gitu teman-teman ya. Yang kedua mungkin saya lebih pede. Dengan badan segini saya tuh lebih pede daripada saya yang dulu itu saya kurus teman-teman ya. Jadi yang ketiga mungkin ketika berpakaian itu lebih pas gitu teman-teman ya. Menurut saya lebih nyaman saja daripada dulu saya ketika kurus itu banyak yang kedodoran gitu teman-teman ya. Kalau dukanya itu lebih ke baju sih. Mungkin tahun ini cukup ya. Setelah aku bulking, tahun depan udah gak cukup mungkin ya. Khususnya celana. Sekarang paha saya kan udah besar, jadi celananya udah banyak yang gak muat gitu teman-teman ya. Mungkin dukanya cuma itu sih. Oke, mungkin cukup itu dari saya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah bertanya, tapi mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang banyak sekali yang belum terjawab. Mungkin saya akan buat jawabannya di next video teman-teman ya. Jadi terima kasih yang sudah bertanya. Oke, untuk next pertanyaan atau kritikan atau saran buat channel saya, silahkan coret-coret di komen di bawah ini teman-teman ya, agar channel saya itu lebih berkembang. Jangan lupa tinggalkan like, komen yang banyak, dan jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya agar setiap saya mengupload video baru kalian mengetahuinya. Oh ya, jangan diambil sendiri ilmu ini teman-teman ya. Silahkan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tahu apa itu arti sehat yang sebenarnya. Oke teman-teman ya, mungkin cukup itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cililah penting gede. Bye.